Halo anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 6A STK Ranaloba. Apa kabarnya kalian saat ini? Semoga anak-anakku sekalian, kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, saat ini tetap dalam keadaan yang sehat, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian, berhubung saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, maka pembelajaran yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka terpaksa harus kita lakukan secara daring. Dan saat ini Pak akan berusaha untuk setidaknya menyesuaikan pembelajaran kita dengan situasi yang saat ini tengah terjadi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak akan memperkenalkan diri. Nama Adalni Fantresuman, biasa dipanggil Delni. Iya. Oke. Halo anak-anak. Selamat berapa saja. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan belajar materi tema 1, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Jika mendengar kata tumbuhan, pasti tidak asing lagi untuk anak-anakku sekalian. Kalian pasti sudah tahu apa itu tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup selain manusia dan hewan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan tentu memiliki ciri-cirinya. Dan salah satu ciri tumbuhan adalah berkembang biak. Oke, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini kita akan belajar tentang proses perkembangbiakan tumbuhan. Dalam hal ini, Pak ambil contoh tumbuhan jagung. Jagung merupakan salah satu contoh tumbuhan monokotil atau berbiji satu. Proses perkembangbiakan tumbuhan jagung ini menggunakan biji. Jadi anak-anakku sekalian, tumbuhan jagung ini berkembang biak dengan biji. Jika kita ingin tumbuhan jagung ini berkembang biak, maka yang perlu kita tanam adalah bijinya. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman ini akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, jagung dapat kita panen. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, buah jagung yang berbentuk tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga yang memiliki helai-helai halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Ya. Tepung sari ini akan terbang tertiup angin, dan sebagiannya akan jatuh di kepala putik yang terletak pada bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Hasil dari pembuahan ini adalah zigot. Ya. Jadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu disebut penyerbukan.
Berikut adalah macam-macam penyerbukan dengan perantara atau bantuan faktor. Yang pertama, zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Penyerbukan jenis ini memiliki bunga yang berukuran besar, mahkota bunga berwarna cerah, serbuk sari bersifat lengket, dan contoh yang dapat kita lihat adalah jambu, mangga, jeruk, pepaya, dan lain-lain, ya. Dan yang kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan dengan air tanaman yang tubuhnya terendam air, ya. Jadi Pak ulangi, penyerbukan hidrogami merupakan penyerbukan dengan air tanaman yang tubuhnya terendam air. Contohnya pada eceng gondok dan teratai, ya. Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan anemogami, ya. Penyerbukan anemogami ini yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Jadi penyerbukan anemogami ini penyerbukan dengan bantuan angin. Contohnya pada rumput-rumput, ya, padi, dan jagung. Oke anak-anak, hal berikut yang perlu kamu ketahui, macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sari. Jadi sebelumnya tadi macam-macam penyerbukan dengan perantara atau bantuan faktor. Sekarang macam-macam penyerbukan berdasarkan serbuk sari, ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini terjadi bila serbuk sari dan kepala putik berasal dari satu bunga atau bunga yang sama. Contohnya gandum, padi, kacang panjang, kacang buncis, tembakau, dan tomat. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan ini terjadi bila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dalam satu tumbuhan, ya. Contohnya pada bunga telang dan bunga turi. Dan yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu jenis penyerbukan yang terjadi bila serbuk sari yang jatuh di kepala putik bunga, serbuk sari yang jatuh di kepala putik bunga tumbuhan lain yang masih satu jenis. Contohnya seperti jagung, ya. Jagung yang sudah kita bahas tadi. Jagung ini jenis penyerbukannya adalah penyerbukan silang. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi ketika
serbuk sari jatuh di kepala putik dan bunga tumbuhan lain yang sama jenis namun berbeda varietas. Contohnya pada jambu biji merah dan jambu biji berwarna putih. Ya. Oke anak-anakku. Sekali lagi yang perlu tekankan di sini adalah perkembangbiakan melalui proses penyerbukan ini disebut perkembangbiakan generatif, ya. Jadi perkembangbiakan melalui proses penyerbukan disebut dengan perkembangbiakan generatif, ya. Dan untuk lebih memahami perkembangbiakan secara generatif ini, anak-anakku sekalian, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini, ya. Ini merupakan gambar bagian-bagian dari bunga, ya. Perhatikan, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Di sini kalian bisa perhatikan gambar yang ada di video ini. Ini merupakan gambar bunga, bagian-bagian dari bunga. Dan perkembangan generatif ini pada tumbuhan ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ya. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari ini akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari, ya. Dan hasil dari pembuahan ini adalah zigot, ya. Jadi hasil dari pembuahan ini disebut zigot. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif diantaranya yaitu padi, mangga, durian, dan jambu, ya. Sedangkan perkembangbiakan yang tanpa melalui pembuahan sel telur dan serbuk sari itu disebut perkembangbiakan vegetatif, ya anak-anakku sekalian. Jadi diharap kalian bisa membedakan antara perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif, ya. Kalau perkembangbiakan generatif tadi yaitu perkembangbiakan melalui proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tanpa melalui pembuahan sel telur dan serbuk sari atau tanpa melalui penyerbukan, ya. Dan perkembangbiakan vegetatif ini secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan, ya. Oke anak-anakku sekalian, jenuh? Ya, seperti inilah sistem pembelajaran daring. Pak berharap kalian saat ini masih semangat untuk menyimak, dan semoga apa yang Pak berikan ini dapat kalian simak dan akan melekat di
pikiran anak-anakku sekalian. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian melihat dan belajar tentang bagian-bagian dari bunga di atas, mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat, mendengar, atau bahkan memiliki suatu jenis bunga yang namanya Kamboja, bunga Kamboja. Ya, ada yang pernah melihatnya? Ya. Oke, anak-anakku sekalian, selain sebagai nama suatu jenis bunga yang sering kita lihat, sering kita temukan di daerah kita ini, terutama di Indonesia dan negara Laos, ya. Kamboja ini merupakan nama sebuah negara yang dimana negara ini merupakan salah satu negara tetangga kita, ya. Jadi Kamboja ini merupakan salah satu negara tetangga kita. Selain negara Kamboja ini, ada beberapa negara lain yang juga merupakan negara tetangga kita. Di antaranya negara Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Laos, Filipina, Brunei Darussalam, dan Timor atau Timor. Oke, anak-anakku sekalian, sebagaimana kehidupan kita dalam bertetangga yang selalu mengutamakan keharmonisan, saling menghargai, toleransi, maka demikian pula dalam kehidupan sebuah negara dengan negara-negara tetangganya. Selalu saling mendukung, saling menghargai, saling menghormati, dan toleransi dalam berbagai hal. Ya. Dan anak-anakku sekalian, sebagaimana kehidupan kita dalam bertetangga yang pastinya ada kemiripan atau kesamaan latar belakang, maka demikian pula dalam kehidupan suatu negara dengan negara-negara tetangganya yang pasti memiliki beberapa latar belakang yang sama, ya. Dan atas dasar adanya kesamaan latar belakang inilah yang mendasari terbentuknya sebuah organisasi yang disebut ASEAN. Ya. Anak-anakku sekalian, ASEAN ini merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan baik dari segi letak geografis dan juga kemiripan budaya. Selain itu, kepentingan yang sama dalam memajukan perekonomian bangsa, sosial budaya, dan menjaga keamanan kawasan juga menjadi dasar terbentuknya ASEAN ini. Jadi anak-anakku sekalian, ASEAN ini terbentuk pertama kali pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok, ya. Dan 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN adalah yang pertama Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Ya, jadi 5 negara pertama, 5 negara sebagai anggota pertama ASEAN ini yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dan kelima negara ini menjadi atau juga menjadi sebagai pendiri organisasi ASEAN ini. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk saat ini sampai di sini saja
pembelajaran kita. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami penjabaran dan penjelasan materi yang sudah Bapak jelaskan dalam video ini. Untuk LKPD atau lembar kerja peserta didik ataupun tugas untuk anak-anakku sekalian, nanti kalian dapat lihat di deskripsi video ini, ataupun nanti Pak akan kirim melalui grup WhatsApp kelas kita, ya. Dan Pak harapkan agar LKPD yang Pak berikan ini dapat kalian selesaikan, dapat dikerjakan, untuk kemudian nanti akan dikumpulkan. Oke anak-anakku sekalian, sekian saja pembelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari rumah. Sekian dan terima kasih.